Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semua? Ibu harap kita sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar matematika. Pada sesi ini kita akan lanjutkan pelajaran tentang program linier, yaitu menentukan nilai optimum dengan metode titik pojok. Dalam kesempatan ini, ibu tetap mengingatkan kalian, catatlah materi ajar yang telah kalian download di dashboard. Boleh kalian print materi tersebut untuk kemudian kalian baca dan pahami, baru kalian mantapkan pemahaman dengan menonton video pembelajaran ini. Ingat, itu adalah prasyarat untuk mengikuti ujian semester ganjil nantinya. Di pasar sering kita temui para pedagang melakukan aktivitas jual beli dengan harapan menggunakan modal seminimum mungkin untuk mendapatkan laba semaksimalnya. Begitu juga pada usaha furniture, seorang pengusaha juga akan memaksimalkan laba dalam pembuatan kursi, lemari, dan sebagainya dengan mengusahakan penggunaan modal seminimum mungkin. Tentu kalian sudah sering bersentuhan dengan interaksi ekonomi seperti contoh yang sudah ibu sebutkan di atas, termasuk juga dengan usaha bakery, yang mana semua hal tersebut adalah contoh-contoh penerapan program linier dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan tujuan mengoptimalkan suatu hal yang ingin diraih. Jadi ibu harapkan setelah kalian memahami pembelajaran ini, kalian dapat menentukan nilai optimum permasalahan yang berkaitan dengan program linier dua variabel dengan menggunakan uji titik pojok dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linier. Baiklah, di dalam bahan ajar sudah kita tuliskan langkah-langkah menentukan nilai optimum. Ada 7 langkah di sana yang harus kalian ikuti. Dan yang akan kita bahas di sini cukup satu contoh saja, yaitu contoh soal 1. Seperti yang kalian sudah baca dan kalian pahami, di sini ada berapa buah angka yang terlibat di dalam contoh soal 1, yaitu Rp2.000, Rp1.500, Rp900.000, 500 buah, Rp1.800, dan Rp2.500. Dan di dalam angka-angka ini kita lihat satuannya ada rupiah dan ada buah. Dan ingat, yang angka yang kuning ini adalah akan kita gunakan ke fungsi sasaran atau fungsi objektif. Sedangkan yang tulisan yang berwarna biru dan warna merah ini akan kita gunakan untuk ke fungsi kendala. Kenapa? Karena dua angka ini adalah penentu laba pembuatan roti maupun donat. Dari angka ini kita lihat inilah angka yang maksimum, dan juga yang biru cuman ada satu angkanya, maka ini sudah pasti akan kita masukkan ke kolom persediaan. Yang 900.000 kita masukkan terlebih dahulu, baru kemudian yang 500, dan kita ubah variabel 3, tentu kita jadikan biaya pembuatan, sedangkan yang 500 adalah daya tampung. Kemudian kita akan memasukkan dua angka lainnya, karena satuannya rupiah, tentu sudah kita akan masukkan ini ke baris biaya pembuatan. Jadi yang 2000 kita masukkan ke baris biaya pembuatan, yang 1500 juga begitu. Dan untuk yang variabel 1 pada daya tampung kita sebut saja X banyaknya untuk yang variabel 1 dan yang Y banyaknya untuk yang variabel 2. Apa itu variabel 1 dan variabel 2? Ingat, yang 2000 ini adalah bahan untuk membuat satu buah roti isi coklat, dan yang 1500 adalah donat. Jadi kita ganti seperti ini ya. Ini pengganti untuk variabel 1 dan variabel 2. Dan yang tadi angka penentu maksimum minimum ini adalah ke fungsi sasaran 2500X dan 1800Y, berarti ini seperti ini kita tuliskan. Ini disebut dengan fungsi sasaran atau fungsi objektif ya. Kemudian kita akan tentukan fungsi kendala. Dari baris biaya pembuatan dapat kita tuliskan 2000X ditambah 1500Y itu sama dengan 900.000, dan tanda ketaksamaan yang akan kita gunakan apakah kurang atau lebih. Tentu kita harus menggunakan kurang sama dengan, karena persediaan modal itu hanyalah 900.000 yang akan digunakan, tidak boleh lebih. Jadi kita gunakan tanda ketaksamaan kurang sama dengan.
Di sini kita lihat masih besar angkanya, maka di sini kita lakukan pembagian dengan angka 500 sehingga hasilnya adalah 4x ditambah 3y kurang sama dengan 1800. Masing-masing kita bagi dengan angka 500. Inilah yang dikatakan sebagai PLDV 1 atau yang akan kita gambar nantinya sebagai garis pertama. Pada baris yang daya tampung atau baris yang kedua, kita akan tuliskan X ditambah Y tentu kurang sama dengan 500 ya, karena daya tampungnya hanya bisa memuat 500 kue atau roti. Jadi kita gunakan kurang sama dengan, bukan lebih sama dengan. Inilah PT LDV yang kedua yang akan menjadi garis kedua. Dan X atau roti isi coklat itu adalah benda nyata, jadi kita gunakan X lebih sama dengan 0. Begitu juga dengan donat, Y lebih sama dengan 0. Nah, inilah dia fungsi kendala yang kita dapatkan. Yang pertama, 4x ditambah 3y kurang sama dengan 1800 sampai ke y lebih sama dengan 0. Ada 4 pertidaksamaan yang akan kita gunakan dalam penentuan daerah hasil penyelesaian. Berikut fungsi objektif yang akan menentukan maksimum atau minimum perolehan yang akan kita raih nantinya ya. Kita akan menggambar fungsi kendala. Sebelumnya tentu kita ingat, karena dia akan kita gambar sebagai garis, tentu kesamaan ini kita ganti lebih dahulu menjadi sama dengan, karena dia adalah sebuah garis yang akan kita gambar. Sebelumnya kita akan tentukan tipe sumbu X. Kalau memotong sumbu X tentu Y-nya sama dengan 0. Seperti kemarin kita pakai cara cepat saja. Y-nya ditutup, terlihat ini 4x sama dengan 1800. Berarti X-nya adalah 450. Sedangkan tipe sumbu Y, X-nya yang 0, maka di sini giliran X-nya yang kita tutup, maka dapatlah Y-nya sama dengan 600. Mungkin dapat kita sajikan dalam bentuk tabel yang seperti ini untuk PT LDV yang pertama. Kemudian yang PT LDV X tambah Y kurang sama dengan 500, sama perlakuannya, kita akan tentukan tipe sumbu X maupun sumbu Y untuk garis ini. Dia memotong sumbu X pada saat kondisi Y-nya 0, berarti di sini kita tutup Y-nya, maka langsung terbaca X-nya sama dengan 500. Tipe sumbu Y, X-nya yang kita tutup, maka langsung terlihat bahwa Y-nya ada 500. Mungkin bisa dapat kita sajikan secara sederhana seperti ini. Nah, kita gambarkan kedua garis tersebut pada bidang koordinat. Seperti yang kalian tahu, yang garis horizontal ini adalah sumbu X, sedangkan yang garis vertikal ini adalah sumbu Y. Garis yang pertama yaitu 4x ditambah 3y kurang sama dengan 1800. 450,0. Berarti di sini titiknya. Kemudian titik 0,600. Berarti ini titiknya. Kita hubungkan kedua titik. Nah, inilah garisnya. Kita akan lihat apakah daerahnya penyelesaiannya itu berada di bawah garis atau penyelesaiannya itu berada di atas garis. Kita gunakan uji titik 0,0, yaitu titik yang hijau ini, dengan cara mensubstitusikan X0 dan Y dengan 0 ke pertidaksamaan ini. Kalau kita ganti, maka terlihat seperti ini. 4 dikali 0 adalah 0, 3 dikali 0 adalah 0, 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, coba dilihat apakah benar pernyataan ini atau salah. Tentu benar ya, 0 memang kurang dari 1800. Dengan arti kata bahwa daerah yang mengandung titik hijau ini adalah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 3y kurang sama dengan 1800 ya. Selanjutnya kita akan lihat garis yang kedua, X ditambah Y kurang sama dengan 500. Titik potong sumbu X-nya tadi di 500,0, berarti ini dia titiknya. Di sumbu Y juga 0,500. Kita hubungkan kedua garis, kedua titik, yaitu
Inilah dia garis biru ini yang merupakan garis X tambah Y sama dengan 500. Kita akan lihat apakah penyelesaiannya berada di atas garis atau berada di bawah garis. Kita uji dengan titik, yaitu masih 0,0 yang Ibu pilih. Sebenarnya boleh saja sih, tidak yang 0,0, boleh titik yang lain, tapi dalam hal ini karena ingin perhitungannya lebih sederhana, Ibu pilih 0,0 ya. Kita uji ke X tambah Y kurang sama dengan 500. Kita ganti X nya 0 dan kita ganti Y nya 0, maka dapatlah 0 ditambah 0 adalah 500. 0 ditambah 0 adalah 0. Nah, sekarang coba dimaknai. 0 kurang sama dengan 500. Benar atau salah pernyataan ini? Tentu benar ya. Maka benar bahwa daerah yang di bawah garis biru ini merupakan penyelesaian, sehingga kita arsir dengan berwarna biru seperti yang di bawah ini. Kemudian kata samaan yang ketiga, X lebih sama dengan 0. Sebelumnya tentu kita ubah dulu garisnya menjadi X sama dengan 0. Yang manakah garis X sama dengan 0? Nah, ini dia ya, garis X sama dengan 0. Garis yang sejajar sumbu Y ini dan berhimpit dengan sumbu Y, itu yang garis X sama dengan 0. Uji titik. Nah, kita akan melihat apakah daerah penyelesaiannya berada di kanan garis atau penyelesaiannya berada di kiri garis. Ibu mengambil titik 100,0, yaitu titik yang berada di sebelah kanan garis ya. Sebenarnya sembarang titik yang boleh kita uji, cuman pilihan Ibu jatuh ke 100,0. Kita akan lihat apakah benar penyelesaiannya berada di kanan atau salah. Kita tetap input ke pertidaksamaan X lebih sama dengan 0, ganti X dengan angka 100. Benarkah 100 lebih dari 0? Tentu benar ya. Maka hasilnya daerah yang sebelah kanan ini adalah daerah penyelesaian pertidaksamaan yang ketiga ini. Pertidaksamaan yang keempat, yaitu Y lebih sama dengan 0. Kita akan lihat manakah garis Y sama dengan 0. Ini dia ya, garis merah ini, itu dia adalah garis Y sama dengan 0. Kita akan lihat apakah daerah penyelesaiannya berada di atas garis merah atau garis di bawah garis merah ini yang merupakan penyelesaian. Ibu akan mengambil titik 0,200 sebagai titik uji. Nah, di sini ya titiknya. Jadi Ibu berasumsi daerah penyelesaiannya adalah yang di atas garis merah. Kita akan buktikan benar atau tidak. Kita substitusikan dengan mengganti Y-nya dengan angka tentu 200 ya. Ini untuk letak yang angka 200. 200 benarkah lebih sama dengan 0? Tentu ini adalah pernyataan yang benar. Berarti kita benar mengatakan bahwa yang di atas garis yang merah ini itu yang merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan yang keempat ini. Nah, terlihat ya dari kegiatan tadi yang sudah 4 kali diarsir dengan biru, pink, merah, kuning, itu adalah daerah yang diarsir dengan arsiran garis ini, yang mana daerah itu dibatasi oleh 4 garis. Garis pertama, kedua, Ibu ulangi ya, 4 garis yang membatasi daerah himpunan penyelesaian ini adalah garis 1, garis yang kedua itu masih garis merah, garis yang ketiga itu sudah garis yang biru, garis yang keempat. Nah, jadi dia dibatasi oleh 4 garis lurus daerah himpunan penyelesaian ini, dan masing-masing tentu mempunyai titik sudut. Ini sudut yang pertama, yang mana koordinatnya itu adalah 0,0. Ini sebagai titik yang kedua, yang mana koordinatnya adalah 450,0. Dan ini adalah sebagai titik yang ketiga, yang mana koordinatnya adalah 0,500. Pertanyaannya, ini karena ini adalah hasil dari perpotongan 2 garis merah dengan garis warna biru, jadi ini ada sebuah titik perpotongan 2 buah garis. Inilah titik yang keempat. Karena dia ada segi 4, berarti titiknya ada 4. Berapakah koordinatnya? Nah, ini akan kita tentukan
Tentu dengan melihat titik potong sumbu X dan sumbu Y yang hasil persilangan dua garis tersebut ya. Jadi kita akan gunakan metode eliminasi dan substitusi terhadap kedua garis, yaitu yang pertama garis 4X ditambah 3Y sama dengan 1800. Garis yang kedua X tambah Y sama dengan 500. Di sini Ibu akan menggunakan metode gabungan untuk menyelesaikannya, mengetahui berapakah titik X dan berapakah titik Y, dan kita akan mengeliminasi variabel Y. Jadi di sini variabel Y-nya 3Y, yang di bawah Y Ibu akan menjadikan dia menjadi 3Y dan 3Y. Jadi otomatis kalau ini menjadi 3Y tetap kita kali 1, sedangkan yang di bawah agar menjadi 3Y kita kali dengan 3. Yang di atas karena pengali 1 maka dia akan menjadi 4X, yang di bawah dikali 3 maka dia menjadi 3X, dan yang 1800 tetap, yang 500 dikali 3 hasilnya adalah 1500. Kita kurangi persamaan ini, 4X dikurang 3X hasilnya adalah X, dan ini hasilnya adalah 300. Selesai. Jadi X nya ini memang 300. Dari gambar memang sudah terlihat ya sebenarnya di sini, cuman Ibu ingin memastikan lebih detail saja dengan menggunakan metode gabungan. Dan Y nya kalau di gambar ini sepertinya 200. Benarkah 200? Kita lihat dengan kegiatan mensubstitusi X 300 ke salah satu persamaan. Ini dia, 300 sama dengan 300 ditambah Y sama dengan 500, berarti Y sama dengan, ya benar, dia adalah 200. Jadi koordinat titik B atau titik 4 ini adalah 300, 200. X nya 300, Y nya 200. Baiklah, kita sudah mengetahui keempat titik, dan sekali lagi kita tadi ingin mengetahui keuntungan maksimum dengan fungsi objektif ini, dan tentu saja kalau titik ini akan kita gunakan untuk memaksimumkan tentu tidak mungkin, jadi kita akan mengabaikan titik yang pertama ini, hanya akan kita ambil 3 titik ini, titik A ini sebagai titik B dan ini sebagai titik C yang akan kita uji ke tabel uji titik pojok. Menentukan nilai optimum, ini fungsi objektif atau fungsi sasaran yang sudah kita bentuk tadi ya. Dan tabelnya seperti ini. Yang koordinat A 450,0, yang B 300,200, titik C koordinatnya adalah 0,500. Yang fungsi objektifnya terdiri dari 2500X, ini dia, ditambah dengan 1800Y. Dan ini adalah hasil jumlahnya nantinya ya. Kita jumlahkan keduanya, maka hasilnya letaknya di sini. Yang pertama kita akan lihat titik 450,0. Berarti di sini X-nya adalah 450 dan Y-nya adalah 50. Kalau 2500 berarti kita akan mengali 2500 dengan X ya. Ingat ya, 2500X itu artinya adalah 2500 dikali dengan X, sedangkan dalam hal ini X nya nilainya adalah 450, berarti 2500 dikali 450 sama dengan hasilnya 1.125.000. Sedangkan untuk 1800Y, kalau 1800Y berarti 1800 dikali Y nya angka 0, berarti 1800 dikali 0 hasilnya tentu 0, dan jumlahnya 1.125 dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah 1.125.000. Itu untuk titik A. Kita lanjutkan untuk titik yang kedua, 300,200. Di sini X-nya adalah 300, Y-nya adalah 200. Yang pertama 2500X, berarti 2500 dikali 300 hasilnya adalah 750.000. Kemudian untuk yang 1800Y berarti kita kalikan 1800 dikali dengan Y-nya di sini 200, berarti hasilnya adalah 360.000.
Kemudian hasil yang sini adalah penjumlahan angka 750 ditambah dengan 360.000. Hasilnya adalah 1.110.000. Titik yang ketiga 0,500, berarti kita kali 2.500 dikali 0 tentu 0. Untuk 1.800Y kita ganti Y nya jadi 500, berarti perkaliannya ini hasilnya adalah 900.000, dan kita jumlahkan hasilnya adalah 900.000. Nah, coba dilihat, karena kita tujuannya adalah memaksimumkan keuntungan. Nah, coba dipilih dari angka 3 buah ini mana yang maksimal. Tentu 1.125.000 ya, dan ini diperoleh pada saat 450,0 dengan artian kata X nya 450, Y nya 0. Kembali lagi ke pemisalan kita yang tadi, X itu adalah roti isi coklat dan Y adalah donat. Jadi kesimpulannya, banyaknya roti isi coklat yang akan dibuat adalah 450 buah, sedangkan donat tidak dibuat karena Y nya 0, artinya tidak dibuat donatnya. Baru dia mendapatkan hasil yang maksimum sebesar 1.125.000. Baiklah, itulah jawaban dari permasalahan kita yang tadi. Ibu harapkan kalian dapat memahami dengan baik. Silahkan kalian pelajari materi ini dengan baik, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan tepat pada waktunya. Baiklah, Ibu rasa sekian penjelasan dari Ibu. Ibu mohon maaf jika ada salah kata. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.